pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Lanut Sri Mulyono Herlambang ajukan heli waterbombing dan operasi modifikasi cuaca. Salah satu upaya menjaga aliran sungai dengan pelestarian hutan agar tidak terjadi luapan saat daya tampung sungai terus meningkat. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 10 Juni 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Lanut Sri Mulyono Herlambang akan ajukan heli waterbombing dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rapat koordinasi khusus bersama dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menjadi ancaman saat musim kemarau seperti saat ini. Rapat dipimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD membahas langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk menekan potensi terjadinya karhutla. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel Penerbangan Zulfikri Arifur Rahman mengatakan pihaknya akan segera mengajukan permohonan resmi ke Mabes TNI Angkatan Udara untuk pengadaan helikopter waterbombing. Heli ini akan digunakan dalam operasi pemadaman udara di wilayah rawan kebakaran. Selain itu juga merencanakan untuk mengajukan pesawat khusus yang akan digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca. Operasi ini bertujuan untuk memicu hujan buatan guna membasahi lahan dan mengurangi resiko kebakaran. Itu akan dilaksanakan setelah penetapan ini, kemudian tindak lanjutnya kita akan bermohon untuk dikirimkan untuk heli-heli tadi, yang pertama untuk patroli, yang kedua tadi untuk waterbombingnya sendiri, yang ketiga kita akan minta juga untuk pelaksanaan pesawat-pesawat yang melaksanakan modifikasi cuaca. Menurut Zulfikri, langkah-langkah ini akan segera direalisasikan usai keputusan rapat ditetapkan. Tahapan awal mencakup pengiriman heli waterbombing, diikuti dengan penyediaan logistik dan koordinasi teknis untuk pelaksanaan modifikasi cuaca. Penanganan karhutla melalui udara mencakup 3 aspek utama: pemantauan titik api melalui patroli udara, pemadaman api dengan heli waterbombing, serta penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah meluasnya kebakaran. Salah satu upaya menjaga aliran sungai dengan pelestarian hutan agar tidak terjadi luapan saat daya tampung sungai terus meningkat, utamanya saat terjadi hujan. Profesor Ahmad Sarifuddin dari Universitas Bina Dharma Palembang mengatakan pelestarian hutan perlu dilakukan dalam menjaga aliran sungai di suatu kawasan. Karena daya tangkap air, utamanya air hujan dengan intensitas lebat, akan mengakibatkan sungai meluap. Sungai yang meluap menyebabkan air mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Parahnya, jika air mengalir ke pemukiman penduduk hingga berdampak bencana banjir untuk masyarakat. Luapan sungai akibat hutan yang tidak direklamasi terjadi karena hutan berperan penting dalam menyerap air hujan dan menjaga kestabilan air sungai. Penebangan hutan atau kurangnya hutan menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai, meningkatkan volume air dan menyebabkan luapan sungai. Profesor Ahmad menentukan wilayah hulu paling atas seperti Kabupaten Paklawang, Kabupaten Lahat dan juga di Oku Selatan sangat penting untuk menjadi perhatian serius pemerintah, karena hutan di wilayah hulu sangat berpengaruh dalam ikut menjaga aliran sungai. Daerah-daerah pertambangan yang dan itu ternyata kenyataannya, ya, kalau kita berbicara masalah sungai itu wadah, ya, apapun yang terjadi di sekitarnya dia akan berdampak terhadap lingkungan sungainya, ya, baik air bakunya sendiri itu akan berdampak negatif, ya, apalagi kalau kita akan merambah hutan tanpa ada aturan yang jelas, dan satu hal yang paling penting itu bagaimana fungsinya. Ya, kalau dibuat jalan yang tadi dirambah dengan hutan, apa jadinya? Alat-alat berat akan datang di situ, kemudian akan merusak dari struktur tanahnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Tadi dibicarakan bahwa aliran yang terjadi di atas permukaan itu yang berbicara adalah runoff, ya, itu akan tidak bisa meresap, terinfiltrasi secara alami. Nah, bagaimana caranya untuk supaya itu bisa meresap kembali, terutama yang di daerah-daerah yang sudah dieksploitasi tadi.
Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan terutama batu bara yang juga berdampak signifikan pada hutan dan sungai di wilayah tersebut. Eksploitasi hutan untuk pertambangan dan perkebunan termasuk kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas air sungai dan potensi bencana alam. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pertamina targetkan tambah 70 pangkalan baru pada tahun ini untuk pemerataan distribusi gas LPG. Pertamina Patraniaga Sumbaksel melakukan pendataan para pengecer potensial yang kemudian akan diubah statusnya menjadi subpangkalan, menyusul rencana pemerintah untuk membenahi tata niaga dan pendistribusian gas LPG 3 kg. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Sumbaksel, Jimmy Wijaya mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan pemerintah terkait perubahan status pengecer untuk jadikan sebagai subpangkalan. Jimmy mengatakan, sementara menunggu regulasi, Pertamina kini tengah berupaya untuk menambah jumlah pangkalan baru pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Ditargetkan paling tidak 70 pangkalan baru akan dibuka hingga akhir tahun ini. Target saat ini Sumatera Selatan kita moderatnya ingin menambah pangkalan di 70 pangkalan baru, paling tidak kita pengen data untuk di beberapa lokasi sehingga mereka bisa lakukan pemerataan. Ini target moderat kita gitu, supaya kita bisa melihatnya progresnya untuk daerah-daerah yang memang sering terjadi kesulitan supply beberapa dari masyarakat yang masuk ke kita informasinya. Nah, ini kita dapetin titiknya untuk dilakukan pemerataan pangkalan. Menurut Jimmy, ke-70 pangkalan baru yang akan dibuka dikhususkan pada lokasi yang kerap mengalami kesulitan pasokan seperti Banyuasin dan Musi Banyuasin. Pembukaan pangkalan baru ini diharapkan Jimmy dapat mendorong pendistribusian LPG subsidi di Sumatera Selatan semakin merata. Riana Pridani melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Tim Elite Pro Academy Sriwijaya FC U20 meraih hasil positif dalam laga uji coba perdana di luar Sumatera Selatan bertanding. Tim EPA Sriwijaya FC U20 berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Bandar Lampung FC dalam laga uji coba di lapangan Tanjung Bintang. Tim Elite Pro Academy EPA Sriwijaya FC U20 menekankan bahwa hasil akhir bukanlah fokus utama. Asisten pelatih Iksan Al-Karima menyebutkan laga ini menjadi ajang penting untuk membangun mental bertanding dan juga mengukur kekompakan skuad muda Laskar Wongkito di luar zona nyaman mereka. Ia ingin pemain belajar menghadapi tekanan dan juga kelelahan saat tanding di luar kandang, dan ia menilai anak asuhnya tampil berani dan juga mentalnya cukup bagus. Namun komunikasi masih menjadi pekerjaan rumah. Anak-anak cukup pede ya untuk tur pertama kali ini. Ya mungkin itu kurang komunikasi antar pemain juga. Untuk evaluasi ya paling itu komunikasi ya, komunikasinya kurang. Mungkin lagi kita bahas lagi di latihan sama Bang Amir dengan Bang Mai juga. Laga di Lampung menjadi awal dari rangkaian uji coba EPA SFC U20 keluar Sumatera Selatan. Selanjutnya tim dijadwalkan bertolak ke Tangerang dan Bandung untuk melanjutkan agenda pematangan tim. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Bentuk kepedulian sosial dari atlet dan pengurus National Paralympic Committee Indonesia Sumatera Selatan membagi uang saku dan makan kepada driver ojek online. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama diwujudkan para atlet dan pengurus Nasional Paralympic Komite Indonesia atau NPCI Sumatera Selatan dengan aksi sosial berupa membagikan makanan dan uang saku kepada driver ojek online serta warga yang kurang mampu. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata dari para atlet disabilitas terhadap sesama. Ketua Pengprov NPCI Sumatera Selatan, Rian Yowari, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengubah pandangan publik terhadap penyandang disabilitas. Dan melalui aksi tersebut, para atlet disabilitas diajak menumbuhkan semangat berbagi
dan rasa empati terhadap masyarakat sekitar. Alhamdulillah hari ini kami ada beberapa sedikit rezeki, kami ingin berbagi kepada sesama. Artinya kalau dulu mungkin dilihat di mana-mana itu penyandang disabilitas itu selalu paradigmanya selalu meminta-minta. Nah, tapi sekarang dengan NPC kita rubah, NPC berbagi. Ya, artinya kita dengan rezeki kita harus berbagi kepada sesama, dan kami tanamkan juga kepada seluruh atlet untuk tetap rendah hati. Menurut Rian Yowari, pihaknya juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya bisa menerima, tetapi juga mampu memberi dan berkontribusi secara sosial. Dirinya menambahkan, selain mengejar prestasi, para atlet juga didorong untuk menjaga etika dan menjunjung tinggi nilai moral di tengah masyarakat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Ayo maju,